Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan pada presentasi tadi dapat menjadi insight untuk kita semua terkait bagaimana GIS dapat dimanfaatkan untuk mendukung keseluruhan siklus bisnis di industri oil and gas. Bersama saya, Pacira Eza Paramita, sebagai Solution Engineer untuk industri oil and gas dari Esri Indonesia, dan kita masih di Esri Indonesia Oil and Gas Community Virtual Event 2020. Meneruskan dari yang sudah disampaikan pada presentasi sebelumnya, dalam waktu kurang dari 10 menit, saya akan mempresentasikan dan mendemokan bagaimana GIS dapat diutilisasi untuk monitoring dan menganalisa data real-time. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bagaimana utilisasi GIS untuk monitoring dan analisis data real-time. Tanpa kita sadari, kita setiap hari berhubungan dengan data. Dan kita juga saat ini hidup dalam industri 4.0, di mana semua serba cepat, termasuk arus data dan informasi. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya kita juga dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan efektif. Saat ini, hampir semua yang ada atau bergerak di bumi, dan baik di atas maupun di bawahnya, itu dapat diukur secara real-time. Sebagian besar aliran data sensor dari web ini memiliki georeferensi, artinya dapat dikonsumsi, diatur, diringkas, dan dianalisis oleh GIS. Di industri oil and gas, kita berhadapan dengan berbagai jenis data, seperti misalnya data tabular, kemudian data raster, data vektor, data 3D, big data, dan salah satunya juga real-time. Terkait dengan arus data dan informasi yang cepat tadi, kebutuhan terkait data real-time juga semakin meningkat. Apa sih yang dimaksud dengan data real-time? Definisi dari data real-time ini sebetulnya tidak baku, tapi kalau saya boleh simpulkan, data real-time sendiri merupakan aliran kejadian yang kontinu dari suatu sensor, di mana setiap kejadian atau event merepresentasikan kejadian terakhir yang direkam oleh sensor tersebut. Yang termasuk dalam data real-time adalah contohnya benda-benda yang bergerak, misalnya pesawat, kemudian satelit, hewan, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sensor yang posisinya tidak berubah namun mengirimkan data secara kontinu. Misalnya stasiun pemantauan tinggi air, kemudian stasiun pemantauan cuaca, sensor lalu lintas, dan sensor untuk pengamatan kualitas air, dan juga sensor-sensor lainnya. Yang ketiga yang termasuk dalam data real-time adalah kejadian yang baru saja terjadi, misalnya kejadian kriminal, kemudian kecelakaan, dan lain sebagainya. Memodelkan fitur-fitur ini dengan GIS sangat memungkinkan, tapi ada challenge di sini di mana pada saat kita coba integrasi data-data ini sebagai data GIS real-time. Berikut adalah contoh-contoh utilisasi GIS atau geospasial pada kasus yang menggunakan data real-time. Misalnya untuk tracking pekerja lapangan, kemudian untuk optimalisasi sumber daya yang ada, perlindungan aset, pemantauan aset, kemudian pemantauan operasi, kemudian deteksi anomali dari suatu kejadian, dan lain sebagainya. Kita dihadapkan pada fakta bahwa kita berurusan dengan berbagai jenis data dari sumber yang berbeda-beda, dari perangkat yang berbeda-beda, dan dari sensor yang berbeda-beda juga. Dan masing-masing berkomunikasi dengan protokol-protokol yang berbeda, juga menggunakan format data yang berbeda-beda. Nah, challenge di sini adalah bagaimana agar data real-time tersebut dapat ditampilkan atau divisualisasikan sehingga orang-orang bisa melakukan monitoring dan analisis tanpa harus turun ke lapangan dan bersentuhan dengan sumber data tersebut. Dalam hal ini, ArcGIS Platform mendukung integrasi dengan data-data real-time tersebut, sehingga data tersebut bisa divisualisasikan tanpa kita harus turun ke lapangan, seperti itu. Dalam hal ini, GeoEvent adalah salah satu solusi untuk membantu integrasi data real-time dengan GIS. Jadi, data real-time dari berbagai sumber yang di streaming itu bisa diintegrasikan dengan GeoEvent, sehingga dapat dilakukan pemrosesan yang kontinu dan dapat melakukan analisis secara real-time juga, seperti itu. Saya akan mendemokan salah satu dashboard yang menampilkan data-data real-time, yaitu yang pertama adalah Real-Time Production Monitoring Dashboard.
Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini adalah production dashboard untuk memonitoring kegiatan produksi. Kalau bisa dilihat, grafik-grafik yang ada di sini, itu datanya update secara real time. Jadi grafiknya berubah dari waktu ke waktu. Sini kita bisa lihat informasinya, misalnya gas flow rate, water condensate flow rate, wellhead pressure, dan wellhead temperature. Kita bisa lihat juga perbandingan antara gas dan condensate, lalu gas dan water untuk dua sumur. Misalnya dalam hal ini ada dua sumur, yaitu WE101 dan WE104. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di sini datanya bergerak secara real time. Jadi datanya terus diperbaharui sesuai dengan sensor yang mengirimkan data. Nah, di dashboard ini kita juga bisa lihat historis dari data yang di streaming gitu. Kita masuk ke aset monitoring. Dalam siklus distribusi di oil and gas, monitoring dari aset menjadi sangat penting. Salah satunya adalah misalnya monitoring kendaraan yang digunakan untuk distribusi bahan bakar misalnya. Aset-aset tersebut, dalam hal ini kendaraan atau fleet, itu bisa dimonitoring secara real time dengan bantuan geo-event. Jadi kita bisa tahu lokasinya secara real time, pergerakannya ke arah mana, kemudian berapa waktu dari aset tersebut bergerak, dan kita juga bisa men-trigger alerting atau notifikasi untuk kasus-kasus tertentu. Nah, misalnya di sini ada contoh, ada 3 kendaraan yang harusnya bergerak di satu jalur yang sama, lalu ada satu kendaraan yang pergerakannya tidak sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Nah, dalam hal ini kita bisa menandai di mana jalan yang dilewati oleh kendaraan tersebut. Dan kita juga bisa men-trigger alerting apabila misalnya pergerakan dari kendaraan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Contoh kasus kedua, misalnya alat berat di pertambangan itu sudah diplot harusnya bekerja di area mana. Nah, kita bisa monitor pergerakan dari masing-masing alat berat tersebut, apakah sesuai atau tidak. Misalkan tiba-tiba ada alat berat yang bergerak ke area yang bukan merupakan wilayah kerjanya, atau masuk ke wilayah terlarang, kita bisa men-trigger alerting secara otomatis untuk memperingatkan misalnya pengendara alat berat tersebut bahwa dia telah melakukan pelanggaran gitu. Saya akan masuk ke demo untuk monitoring benda yang bergerak, dalam hal ini adalah fleet. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, ini adalah fleet monitoring dashboard. Dashboard ini dibuat untuk melakukan monitoring dari pergerakan kendaraan-kendaraan yang beroperasi untuk mendistribusikan hal tertentu, misalnya barang dari suatu lokasi ke lokasi lain. Dari dashboard ini kita bisa monitoring kendaraan-kendaraan kita, itu operasinya seperti apa. Nah, peta di bagian tengah ini menunjukkan lokasi dari fleet-fleet yang kita monitoring, yang ditunjukkan dengan panah berwarna biru. Kita bisa lihat di petanya. Kemudian, di sisi kiri ada indikator operating fleets yang menunjukkan berapa jumlah kendaraan yang saat ini sedang beroperasi. Di bagian bawah ada list mengenai kendaraan yang sedang beroperasi. Ada informasi lengkap, misalnya nama supirnya, kemudian registration number-nya, dan informasi yang lain. Nah, kalau kita klik di salah satu list, maka peta akan zoom ke lokasi di mana kendaraan tersebut sedang berada saat ini. Panah merah itu menunjukkan historis dari pergerakan kendaraan tersebut. Seperti itu. Nah, di sisi kanan kita bisa melihat grafik kecepatan dari kendaraan berdasarkan waktu. Jadi dengan grafik ini kita bisa lihat di waktu tertentu kendaraan tertentu itu kecepatannya seperti apa, dan kita juga bisa lihat fluktuasi dari kecepatan kendaraan tersebut. Nah, misalnya di sini dengan plat B sekian itu kecepatannya di jam 9:14 itu berapa. Kemudian kita bisa lihat terjadi penurunan kecepatan, lalu kenaikan kecepatan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat di sini fluktuasi kecepatan dari kendaraan tersebut seperti apa. Dan berlaku juga untuk kendaraan-kendaraan lain. Nah, di bagian bawahnya kita bisa lihat ini adalah indikator
untuk fleet dengan kecepatan di atas 50 km per jam. Biasanya untuk kasus-kasus tertentu, ada batasan untuk suatu kendaraan tersebut bergerak gitu. Jadi misalnya ada ketentuan bahwa sebuah kendaraan itu kecepatannya tidak boleh lebih dari 50 km per jam. Nah, di sisi bawah, di bawahnya, kita bisa lihat list dari kendaraan dengan kecepatan di atas 50 km per jam di sini. Indikator fleet dengan kecepatan di atas 50 km per jam ini akan update secara real time. Jadi dia akan berubah sesuai dengan kecepatan dari fleet yang dimonitor. Kemudian kalau kita klik pada salah satu informasi pada list, kita bisa melihat kendaraan mana yang diindikasi kecepatannya di atas 50 km per jam. Kita bisa lihat juga historis pergerakannya dan ke arah mana pergerakannya. Dan juga informasi-informasi lain yang dibutuhkan. Nah, di dashboard ini, selain kita bisa melihat pergerakannya secara real time, kita juga bisa melihat riwayat pergerakan dari fleet-fleet tersebut dari suatu lokasi ke lokasi lain, di mana panah-panah merah yang terlihat pada peta ini menunjukkan historis dari pergerakan kendaraan-kendaraan tersebut. Selain itu, apabila memang diperlukan, kita bisa men-trigger alerting atau notifikasi atau kita bisa sebut sebagai peringatan. Jadi kalau misalnya perlu ada alerting yang dikirim ke supir kendaraan untuk memperingatkan bahwa kecepatan kendaraannya mungkin di atas ketentuan tertentu. Itu sangat memungkinkan sekali untuk dilakukan dengan menggunakan platform ArcGIS. Dengan data real time, kita bisa melakukan monitoring dan analisis secara lebih komprehensif, sehingga pengambilan keputusan tertentu bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Dengan data real time, kita bisa melakukan monitoring dan analisis secara lebih komprehensif, sehingga pengambilan keputusan tertentu bisa dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan efektif. Secara garis besar, utilisasi data real time menggunakan platform ArcGIS dapat membantu dalam 6 hal ini, yaitu ingestion atau dalam hal konsumsi data, kemudian visualisasi data-data real-time tersebut, kemudian geofencing yang berguna untuk memberi batasan dari suatu kejadian, juga untuk incident detection, untuk misalnya deteksi suatu kejadian tak terduga, lalu untuk menganalisa tren dari sekumpulan kejadian, dan juga mekanisme alerting atau peringatan untuk apabila misalnya suatu hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan ketentuan dan perlu adanya mekanisme notifikasi, seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan.